Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai ciri porifera. Nah, adik-adik tentu pernah melihat gambar seperti ini bukan? Gambar tersebut merupakan gambar dari terumbu karang yang hidup di laut. Nah, salah satu dari organisme penyusun terumbu karang adalah hewan dari kelompok porifera. Nah, seperti apa sih hewan porifera itu? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti terus video berikut ini. Adik-adik sekalian, istilah porifera berasal dari bahasa Latin, yaitu porus yang artinya lubang dan vere yang artinya membawa atau mempunyai. Sehingga hewan porifera mempunyai ciri utama yaitu tubuhnya berpori-pori atau berlubang-lubang. Nah, porifera merupakan hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, yang hidup di lingkungan akuatik dan bersifat sesil atau menempel di dasar laut. Tubuh hewan porifera sangat sederhana. Tubuhnya belum berjaringan sejati dan belum memiliki organ. Sehingga hewan porifera termasuk ke dalam kelompok parazoa. Kemudian, tubuh hewan porifera juga tidak memiliki lapisan embrional dan belum memiliki sistem tubuh. Seperti misalnya sistem pencernaan, sistem sirkulasi, bahkan sistem saraf. Nah, ukuran tubuhnya sangat bervariasi. Ada yang seukuran butiran beras, misalnya leukonia, dan ada juga yang ukurannya memiliki tinggi hingga 2 meter, misalnya setospongia. Selain ukurannya yang bervariasi, bentuknya pun bervariasi. Ada yang bentuknya seperti vas bunga, ada yang seperti mangkuk, ada yang bahkan bercabang-cabang seperti tumbuhan. Adik-adik sekalian, secara anatomi, tubuh porifera terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis, atau disebut juga lapisan pinakodermis, yang merupakan lapisan terluar dan tersusun dari sel-sel pinakosit. Nah, lapisan yang kedua adalah mesohil, yang merupakan lapisan yang non-sel, ya, atau lapisan yang bukan sel, yang tersusun atas zat seperti gelatin gitu ya, yang terletak di antara lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, pada lapisan mesohil ini terdapat sel-sel yang namanya ameboid, yang berfungsi untuk mengedarkan atau mengangkut zat makanan dan mengangkut zat sisa metabolisme dari satu sel ke sel yang lainnya. Nah, selain terdapat sel ameboid, pada lapisan mesohil ini juga terdapat sel yang namanya sklerosit, yang berfungsi untuk membentuk spikula. Nah, spikula itu apa? Spikula itu merupakan struktur seperti duri yang berfungsi sebagai penguat atau kerangka tubuh dari porifera. Nah, spikula ini dapat tersusun atas zat kapur, zat kersik, atau ada pula yang tersusun dari bahan namanya serabut spongin. Nah, serabut spongin ini merupakan modifikasi dari protein kolagen. Nah, perbedaan bahan penyusun spikula ini menjadi dasar dalam pengelompokan hewan porifera. Adik-adik, lapisan ketiga penyusun tubuh porifera adalah endodermis, ya, atau lapisan dalam. Nah, lapisan ini tersusun oleh sel-sel leher atau disebut juga dengan nama sel kuanosit. Nah, sel kuanosit ini adalah sel yang memiliki flagel, ya, atau sel berflagel gitu ya. Nah, pergerakan flagelnya ini berfungsi untuk apa? Menggerakkan air atau membentuk aliran air. Nah, adanya aliran air yang membawa gas pernapasan dan juga zat makanan, ini memungkinkan sel kuanosit untuk mengambilnya. Sehingga fungsi dari sel kuanosit selain tadi berfungsi menggerakkan aliran air, gitu ya, tapi juga dia berfungsi untuk apa? Sebagai tempat difusi atau pertukaran gas dan tempat terjadinya pencernaan secara intraseluler atau pencernaan di dalam sel. Nah, selain itu, adanya aliran air tersebut akan membentuk sistem saluran air pada tubuh porifera. Nah, adik-adik sekalian, ya, ada 3 tipe saluran air pada tubuh porifera.
Ya, yang pertama adalah tipe askon, yang kedua adalah tipe sikon, yang ketiga adalah tipe leukon atau disebut juga tipe ragon. Nah, askon merupakan tipe saluran air yang paling sederhana. Pada tipe saluran air ini, air yang masuk dari pori langsung menuju ke ruang spongosel, kemudian menuju oskulum dan keluar dari tubuh. Nah, tipe saluran air askon ini dapat kita jumpai pada Leukoslenia. Nah, yang kedua adalah tipe sikon, merupakan tipe saluran air yang lebih rumit dibandingkan tipe askon. Pada tipe sikon, air yang masuk melalui saluran incurrent lalu menuju ke ostium, kemudian ke saluran radial, setelah itu masuk ke ruang spongosel, dan terakhir menuju ke oskulum. Nah, tipe saluran air ini dapat kita jumpai pada sikon ciliatum. Nah, tipe saluran air yang ketiga adalah leukon atau disebut juga ragon, merupakan tipe saluran air yang paling rumit. Tipe saluran air ini tidak mempunyai ruang spongosel seperti yang tadi, yang dua sebelumnya. Tetapi dia memiliki banyak ruang-ruang kecil yang di dalamnya banyak terdapat kuanosit. Pada tipe saluran air ini, air yang masuk melalui oskulum kemudian ke ruang kuanosit, lalu menuju saluran excurrent dan terakhir menuju oskulum. Nah, contoh porifera yang mempunyai tipe saluran air leukon ini adalah Euspongia officinalis. Adik-adik sekalian, reproduksi atau perkembangbiakan pada porifera dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Nah, secara aseksual, reproduksi ini dapat dilakukan dengan membentuk tunas atau budding dan membentuk butir benih atau gemulae. Nah, gemulae dihasilkan ketika lingkungan tidak menguntungkan. Gemulae dibentuk dari kumpulan sel-sel arkeosit yang banyak berisi cadangan makanan dan dibungkus oleh lapisan sel amebosit yang mengeras. Nah, terkadang di dalam gemulae terdapat spikula. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan secara seksual. Dilakukan dengan membentuk ovum dan sperma dan kemudian terjadi fertilisasi secara internal. Nah, ovum dan sperma ini dibentuk oleh sel amebosit atau bisa juga oleh sel kuanosit pada waktu yang berbeda dan berasal dari satu individu. Oleh karena itu, porifera umumnya bersifat hermaprodit. Demikianlah video materi ciri-ciri porifera. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.